Tiba-tiba terdengar jeritan Nadia dari dalam ruang istirahat. Ah! Morgan yang sedang memegang nampan sejenak menatap tubuh Nadia yang sempurna itu dengan tatapan kosong. Bisa dikatakan tubuh wanita bernama Nadia itu benar-benar menggoda, mata Morgan sampai terpaku melihatnya. Ada sedikit rasa malu dan marah bercampur di balik mata Nadia. Dia segera mengambil handuknya yang tergeletak di sebelahnya dan meneriaki Morgan, "Dasar M***M, lihat apa kamu?" Morgan baru mulai bereaksi saat dia mendengar perkataan Nadia. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya, kemudian menjelaskan dengan ekspresi canggung, Saya datang untuk mengantarkan whisky ini kepada Anda. Maaf, saya tidak tahu kalau Anda sedang berganti pakaian di dalam." Setelah selesai menjelaskan, Morgan langsung meletakkan nampan yang dia pegang dan berbalik untuk bersiap pergi. Bagaimanapun, itu juga kesalahannya melihat seorang wanita yang sedang berganti pakaian. Akan tetapi, begitu Morgan ingin pergi, Nadia buru-buru berteriak, "Berhenti!" Petik 2. Apakah masih ada masalah? Morgan terpaksa membalikkan kepalanya dan bertanya, "Kalau kamu mengantarkan whisky, kenapa tidak mengetuk pintunya dulu? Kamu pasti sengaja tidak mengetuk pintu, kan? Kamu sebenarnya datang untuk mengintipku mengganti baju, kan?" Tuduh Nadia dengan penuh amarah. "Saya tidak sengaja. Siapa yang tahu kalau Anda sedang berganti baju?" Jawab Morgan. "Ada masalah apa ini?" Tanya para pelayan yang berdatangan satu demi satu segera berlari ke ruang tunggu setelah mendengar jeritan Nadia, termasuk pelayan yang menyuruh Morgan tadi dengan gugup. Walaupun pelayan yang menyuruh Morgan tadi tidak terlalu mengenal Nadia, dia tahu kalau Nadia bukanlah wanita yang bisa dianggap dengan enteng. Itulah alasan kenapa dia tidak mengantarkan whisky kepada Nadia secara langsung. Sebaliknya, dia menyuruh Morgan untuk mengantarkannya. Ini, si M***M ini tiba-tiba mengintipku saat sedang berganti baju. Dia benar-benar menjijikkan. Aku akan memberitahu ini pada Pak Heru, mati kamu. Bentak Nadia sambil mengacungkan jarinya kepada Morgan dengan sangat marah. Apa? Setelah para pelayan mendengar ucapan Nadia, mereka tercengang. Mereka segera mengarah kepada Morgan. Raut muka mereka tidak bisa dibayangkan sama sekali. Di saat itulah, para wanita yang sedang berada di kolam Phoenix mulai berdatangan setelah mendengar jeritan Nadia. Para wanita itu mulai mengelilingi mereka. Satu demi satu dari para wanita cantik yang mengelilingi Morgan, Nadia, dan para pelayan mulai menuduh Morgan. Orang ini tiba-tiba mengintip Nadia saat ganti baju. Apa yang sebenarnya dipikirkan bocah ini? Caci seorang wanita. Wanita lainnya ikut mencaci, "Lia, apakah anak ini sudah gila? Dia mendadak melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Aku sungguh tidak tahu bagaimana bisa dia menjadi pelayan Villa Horizon. Kalian lihat saja penampilannya, dia pasti seorang pecundang miskin. Saat aku masuk tadi saja, aku langsung tahu kalau dia bukan orang baik-baik. Ternyata, dia melakukan hal menjijikkan begini." Tuduh wanita lain. Seorang wanita yang lain lagi berpendapat, "Anak ini sudah benar-benar mati kali ini." Nadia itu orang yang sangat dihargai oleh Pak Heru. Bisa tidaknya kita membuat Tuan Muda Morgan senang bergantung pada Nadia. Anak ini tiba-tiba mengganggu Nadia, mati sudah. Betul, pelayan M***M yang mencuri celana dalamnya Nadia saja terakhir dipukuli sampai babak belur oleh Pak Heru. Bocah ini pasti lebih parah. Tidak disangka, dia berani mengintip Nadia yang sedang berganti baju. Ini bukannya cari mati, ya? Tuduh wanita lain. Semua orang menunjuk Morgan, raut muka mereka jelas menghina Morgan. Sementara itu, Morgan hanya bisa terdiam di tempat dengan malu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan pada mereka. "Pecundang miskin ini, apakah tubuhku ini juga bisa dilihat oleh orang sepertimu? Tunggulah, aku akan menelepon Pak Heru sekarang. Aku pasti akan menghabisimu seketika." Bentak Nadia sambil menunjuk Morgan, kemudian dia mengambil ponselnya dari atas meja. "Saya tadi benar-benar tidak sengaja, saya juga sudah meminta maaf kepada Anda." Jelas Morgan dengan tenang. Nadia menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara rendah, "Kamu tidak usah mengatakan alasan-alasan tak berguna seperti itu. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, bicara saja sama Pak Heru." Pada awalnya, Morgan tidak ingin membesar-besarkan
masalahnya. Namun, begitu dirinya melihat Nadia memaksakan untuk menelepon Heru, Morgan membiarkan Nadia menelepon Heru. Dia berkata pada Nadia, "Kalau begitu telepon saja." Petik 2. Tunggu saja, kamu pasti mati. Nadia masih meneriaki Morgan, dia lalu menelepon Pak Heru. Setelah ponselnya berdering 2 kali, Pak Heru mengangkat ponselnya. "Pak Heru, tolong Anda segera datang ke kolam Phoenix, ada orang mem yang mengintip saya sedang berganti baju tadi," keluh Nadia dengan nada seolah dirinya merasa dirugikan setelah dia mendengar Heru mengangkat teleponnya. "Apa? Orang macam apa yang berani mengintipmu?" tanya Heru yang tercengang mendengar perkataan Nadia. "Salah seorang pelayan," tandas Nadia dengan nada tak bersalah sembari menatap Morgan. "Oke, biar saya yang mengurus anak itu. Saya akan segera berangkat," jawab Heru yang terdengar sangat khawatir. Dia lalu segera menutup teleponnya. Heru sedang tidak ingin bertanya lebih jauh. Seandainya ini terjadi di waktu biasa, dia tidak akan begitu khawatir. Namun, hari ini berbeda karena Morgan ada di kolam Phoenix. Sebenarnya, itu masalah kecil kalau ada yang mengintip Nadia sedang berganti baju, tetapi kalau ada orang yang sampai mengganggu suasana hati Morgan, barulah masalah. Itu akan merepotkan. Itu sebabnya Heru menjadi cemas seperti ini. Setelah Nadia melihat sikap Heru, dia merasa kalau Heru sangat mementingkan dirinya. Dia memamerkan senyuman puas. "Apa kata Pak Heru?" tanya seorang wanita di sisi Nadia dengan terburu-buru. "Apalagi kalau bukan bilang dia akan datang untuk menangkap bocah ini untukku," teriak Nadia dengan sangat arogan. Setelah mendengar ucapan Nadia, para pelayan yang awalnya berdiri melihat kerumunan di samping, semuanya bergegas mengarah ke Morgan. "Apakah kalian tahu aku ini siapa? Kalian berani menyentuhku?" tanya Morgan. Morgan malah terlihat sangat tenang. Bagaimanapun juga, Villa Horizon ini wilayah kekuasaannya. Apakah dia masih ditindas oleh sekelompok pelayan di tempat ini? Namun, saat mendengar pertanyaan Morgan, mereka hanya bisa terpana. Mereka tidak mengerti apa maksud Morgan. "Bukannya kamu si pelayan baru yang baru datang?" tanya pelayan yang lagi menyuruh Morgan dengan nada kebingungan. Akan tetapi, Morgan tidak menggubris pelayan itu sama sekali. Justru, dia melangkah maju ke arah Nadia dan bertanya, "Barusan kamu tidak memberi tahu kepada Heru kalau orang yang menginipmu berganti baju bernama Morgan." Petik 2. Morgan. Dia tertegun sejenak mendengar nama itu dan segera bertanya, "Kamu adalah Tuan Muda Morgan Bahtiar?" "Betul, aku adalah Morgan." Morgan mengangguk dengan ringan. Nadia menatap Morgan dari kepala sampai kaki, dia lalu mencibir Morgan dengan raut muka yang menghina. "Morgan, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Tidak hanya mengintipku berganti baju, tetapi kamu juga sekarang berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Morgan Bahtiar. Sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup." "Aku tidak perlu berpura-pura, aku memang Morgan," jawab Morgan dengan datar. "Sekarang aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat tangkap orang ini untukku." Nadia menoleh dan berteriak pada para pelayan. Saat mendengar itu, para pelayan kembali bergegas menuju posisi Morgan. Namun, di saat itulah, mendadak terdengar seruan dari kerumunan. "Pak Heru sudah datang." Terdengar teriakan dari kerumunan, "Pak Heru sudah datang." Mendengar seruan itu, semua orang menoleh untuk melihat ke arah gerbang pintu masuk kolam Phoenix. Heru membawa 2 orang pengawal bergegas mengarah ke Morgan dan semua orang dengan marah. Beberapa wanita cantik mulai berbisik, "Pak Heru sudah datang, anak ini pasti habis," seru seorang wanita. Wanita lainnya menanggapi, "Benar, tidak disangka Pak Heru membawa pengawal ke sini. Dia pasti ingin menghajar anak ini dengan baik." Petik 2. "Pak Heru, orangnya ada di sini, ke sini Pak," seru Nadia setelah melihat Heru. Muka Nadia terlihat sedih. Dia dengan cepat berlari ke arah Heru dengan melenggokkan pinggangnya yang menggoda tiada henti. "Nadia, N mana yang baru saja mengintipmu berganti pakaian? Bagaimana dengan Tuan Muda Morgan?" tanya Heru dengan dingin. "Tuan Muda Morgan," ulang Nadia. Mendengar ucapan tadi membuat Nadia tertegun sesaat, dia lalu melontarkan pertanyaan dengan sopan, "Pak Heru, Tuan Muda Morgan memangnya sudah di sini?" "Iya, betul. Kamu memang tidak melihat Tuan Muda Morgan?"
Heru kini balik bertanya dengan sedikit kebingungan. Nadia langsung menjawab dengan tergagap, saya. Saya tidak melihat Tuan Muda Morgan, tetapi ada orang M***** M yang mengintip saya saat berganti pakaian mengatakan dia adalah Morgan, tetapi. Dia belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi Heru mendadak menghentikannya dengan mendorongnya. Heru lalu mendekati Morgan dan berkata dengan ekspresi antusias, Tuan Muda Morgan, apa Anda baik-baik saja? Tidak ada masalah, kan? Petik 2. Setelah semua orang melihat Heru dengan Morgan, mereka semua terpaku di tempat dengan mulut ternganga. Mereka terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para wanita yang sebelumnya mencibir Morgan sekarang tertegun. Mereka hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Walaupun Morgan sudah membeberkan siapa dirinya, tetapi semua orang mengira kalau itu hanyalah dalih Morgan untuk membodohi mereka. Akan tetapi, sikap Pak Heru terhadap Morgan dan perkataannya barusan membuktikan kalau Morgan sama sekali tidak berbohong. Dia benar-benar Tuan Muda Morgan yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Nadia masih ternganga, dia tetap berdiri di tempat yang sama. Dia segera melihat posisi duduk Morgan dengan tatapan lemah. Dengan tergagap-gagap, Nadia menanyai Heru lagi, orang M*****. Ini, benar-benar Tuan Muda Morgan. Heru masih belum memahami apa yang terjadi saat ini. Setelah melihat para pengawal di sekitar Morgan, dia berseru, apa yang kalian lakukan di sisi Tuan Muda Morgan? Di mana orang M***** yang barusan mengintip Nadia berganti pakaian? Memang kalian sudah menangkapnya, Pak Heru, panggil seorang pelayan dengan tergagap. Ada apa? Heru mengerutkan alisnya dan bertanya. Yang tadi mengintip Nadia saat berganti pakaian itu adalah orang ini, tunjuk si pelayan ke arah Morgan dengan terbata-bata. Mendengar ucapan si pelayan, Heru tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tertegun begitu mendengarnya. Dia langsung saja menatap Morgan sekilas. Lalu, dia melihat Nadia dan bertanya padanya dengan nada tidak percaya, Nadia, kamu baru saja mengatakan kalau orang yang mengintipmu berganti pakaian itu adalah Tuan Muda Morgan. Petik 2. Pak Heru, saya tidak tahu kalau orang ini adalah Tuan Muda Morgan. Saya kira dia seorang pelayan. Jawab Nadia dengan suara gemetar, tubuhnya juga turut gemetar. Kamu gila? Ya, beliau ini adalah bos Villa Onsen Horizon kita, Tuan Muda Morgan Bahtiar. Tuan Muda Morgan bisa melihatmu berganti pakaian, justru itu sebuah kehormatan. Tidak disangka, kamu malah menuduh Tuan Muda Morgan sebagai orang M*****. Kamu sebenarnya tidak sabar, kan? Tuduh Heru dengan murka. Bagaimanapun juga, dia bermaksud baik. Akan tetapi, tanpa diduga, malah berakhir buruk karena Nadia dan para wanita ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Heru tidak marah di dalam hatinya? Sementara itu, Nadia sangat ketakutan mendengar kata-kata Heru. Tanpa berpikir panjang, Nadia segera berlutut di tanah dan memohon pada Morgan dengan tergagap, Tuan Muda Morgan, saya jujur memohon maaf kepada Anda. Ini semua salah saya karena tidak mengenali Anda. Anda adalah orang yang sangat terpuji. Tolong beri saya kesempatan, tolong lepaskan saya. Begitu para wanita cantik yang sebelumnya mencibir Morgan mengetahui siapa Morgan sebenarnya, mereka segera berlutut di tanah memohon pengampunan Morgan. Tuan Muda Morgan, mohon maaf, kami tidak menyadarinya. Seru seorang wanita. Wanita lainnya juga memohon maaf, maafkan kami, Tuan Muda Morgan. Nadia merengkuh paha Morgan dan memohon ampun dengan lembut, Tuan Muda Morgan, Anda sangat terpuji. Mohon maafkan saya. Nadia bukannya bodoh. Dia tahu betul Heru orangnya seperti apa di dalam hatinya. Heru bisa dengan mudah membunuh seseorang tanpa mengedipkan mata sekalipun, Heru tampak begitu menakutkan saat ini. Apalagi bosnya sekarang itu Heru. Bukankah akan semakin berbahaya bagi Nadia? Tadinya, Nadia berencana untuk mengandalkan wajah beserta tubuhnya yang dia rawat selama bertahun-tahun untuk menarik perhatian Morgan. Dia ingin mencoba menikah dengan keluarga kaya nan berpengaruh. Namun, bagaimana bisa dia memikirkan itu karena dirinya saja sudah menyinggung Morgan pertama kali mereka bertemu. Di sisi lain, Morgan melihat Nadia sekilas dengan enteng.
Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali ketika dia membuka mulutnya. Aku sudah bilang padamu tadi kalau aku ini Morgan, tetapi kamu malah tidak percaya denganku terus. Selain itu, aku tidak bermaksud melihatmu berganti pakaian, itu bukan niatku sama sekali, aku juga sudah meminta maaf padamu. Kenapa kamu sangat agresif? Petik 2. Setelah mendengar perkataan Morgan, raut muka Nadia terlihat sangat putus asa. Di saat itulah, Nadia ingin sekali menghantamkan kepalanya ke dinding saking menyesalnya. Kalau saja dia tahu pemuda ini adalah Tuan Muda Morgan, dia pasti tidak akan melakukan hal ini. Sebetulnya, Nadia telah merencanakan bagaimana dia harus menunjukkan dirinya agar terlihat menonjol di mata Tuan Muda Morgan. Namun, dia tidak menyangka kalau pertemuan pertamanya dengan Tuan Muda Morgan akan berubah menjadi situasi yang begitu memalukan. Tuan Muda Morgan, akan Anda apakan orang-orang ini? Tanya Heru yang mukanya masih terlihat sangat murka saat ini. Hadiah yang telah dia rencanakan dengan susah payah selama beberapa bulan dihancurkan oleh Nadia dan para wanita ini, bagaimana bisa dirinya tidak emosi? Tuan Muda Morgan, saya tahu saya salah. Saya benar-benar salah, tolong lepaskan saya. Ini suatu kehormatan Anda dapat melihat badan saya. Jika Anda tertarik, kita berdua bisa mencari tempat yang tidak ada orang. Saya akan bertelanjang dan membiarkan Anda melihat sepuasnya. Nadia memohon Morgan dengan nada centil, dia sangat panik melihat Heru semuram itu. Membiarkanku melihatmu telanjang sepuasnya. Morgan tidak tahan untuk tidak menyunggingkan senyuman tipis saat mendengar tawaran Nadia. Heru, biarkan orang-orang ini memungut sampah di luar villa. Selama sebulan. Perintah Morgan pada Heru sembari menunjuk para wanita yang sebelumnya menghina dirinya. Tentu saja, Morgan tidak bisa memperlakukan para wanita ini dengan begitu buruk. Bagaimanapun, mereka semua tidak membuat masalah besar. Jadi, dia hanya berencana untuk menyuruh para wanita ini memungut sampah di sekitar Villa Horizon selama sebulan sebagai pelajaran bagi mereka. Mendengar perkataan Morgan, para wanita itu merasa cukup beruntung di dalam hati mereka. Lagi pula, hukuman dari Morgan jauh lebih ringan daripada hukuman dari Heru. Baiklah. Heru menyetujui permintaan Morgan. Dia sempat tertegun sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya. Lalu, dia menatap Nadia sekilas dan bertanya pada Morgan dengan suara halus, Tuan Muda Morgan, si Nadia itu, rencananya apa yang akan Anda lakukan padanya? Dia akan pergi bersamaku, jawab Morgan tenang sambil berjalan lurus keluar dari kolam Phoenix. Dia akan pergi bersamaku, jawab Morgan tenang. Beberapa wanita cantik yang ada tertegun setelah mendengar jawaban Morgan. Mereka terlihat bingung karena mereka tidak mengerti maksud perkataan Morgan. Sementara itu, Nadia langsung menyunggingkan senyuman bahagia setelah dia berlutut di tempat dan terdiam selama 2 detik. Dia merasa Morgan berkata seperti itu pasti karena telah melihat tubuhnya barusan. Oleh karena itu, Morgan ingin mengajaknya ke kamar untuk bersenang-senang sebentar. Bagi Nadia, hal itu adalah sesuatu yang dia dambakan. Awalnya, dia mengira kalau hari ini dirinya dapat meninggalkan Villa Onsen Horizon dengan aman dan tanpa luka saja sudah merupakan keberuntungan. Nadia telah bersumpah dalam hatinya kalau dia harus melayani Morgan dengan nyaman malam ini. Dengan begitu, Nadia tidak akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga bisa menjadi wanita milik Morgan. Ini benar-benar hal yang sangat hebat. Nadia, kamu sedang apa sambil melamun di sana? Cepatlah pergi dengan Tuan Muda Morgan. Seru Heru setelah menyadari kalau Nadia masih berlutut. Saya mengerti. Nadia merespons dengan antusias, dia lalu bangkit mengikuti Morgan. Setelah beberapa wanita cantik yang hadir itu melihat kalau Morgan, Pak Heru, dan Nadia bersiap untuk pergi, mereka semua menatap Nadia dengan iri. Mereka menyinggung Morgan dan mendapatkan hukuman dengan memungut sampah di luar villa selama sebulan, akan tetapi, Nadia, si pelaku, malah tidak dihukum sama sekali. Perbedaan ini benar-benar terlalu besar. Beberapa wanita melihat tampak Morgan, Nadia, Pak Heru, dan yang lainnya dengan iri. Memang penampilan itu lebih kuat dari apapun. Seru seorang wanita. Wanita lain menyetujui, benar, Nadia tidak perlu memungut sampah. Malah, dia disukai oleh Tuan Muda Morgan, namun, kita hanya bisa memungut sampah. Perbedaan ini terlalu besar, kan?
Saat Morgan sedang berjalan ke gerbang kolam Phoenix, dia tiba-tiba melihat Safiera yang berdiri takut-takut di sampingnya. Morgan masih memiliki kesan mengenai Safiera karena Morgan duduk di sebelah wanita itu saat Safiera mengobrol dengan wanita cantik lainnya. Dia tahu kalau alasan Safiera datang hari ini karena dia ingin mengumpulkan biaya perawatan ibunya. Morgan menunjuk Safiera dan berseru, "Kamu juga ikut denganku." Petik 2. Namun, Safiera tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Morgan ini. Dia mengejapkan mata besarnya yang berlinang air mata dan bertanya dengan lembut, "Tuan." Tuan muda Morgan, apakah yang Anda maksud adalah saya? "Iya, memang kamu." Morgan mengangguk ringan. Safiera berdiri di tempat, raut mukanya masih terlihat tidak percaya. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia memilih untuk berjalan dengan Morgan. Beberapa wanita cantik lain yang hadir pun melihat bahwa Morgan akan membawa Safiera pergi. Mereka terlihat semakin terkejut. Mereka membayangkan kalau Morgan membawa Nadia pergi sebagai hal yang wajar. Bagaimanapun, bentuk tubuh, rupa, dan penampilan Nadia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka tentu bisa mengerti jika Morgan membawa Nadia. Akan tetapi, Morgan juga ikut membawa Safiera pergi bersamanya. Hal ini yang membuat orang-orang kebingungan. Memang benar kalau Safiera ditempatkan di antara orang-orang biasa, dia termasuk wanita yang cantik. Namun, kalau ditempatkan di antara wanita-wanita di sini, Safiera tergolong kelas menengah, baik dari bentuk tubuh maupun temperamen dan penampilannya. Heru sendiri menyukai Safiera karena Safiera memancarkan aura kemurnian dari tubuhnya. Semua orang mulai mengomentari pilihan Morgan. Mereka benar-benar cemburu kepada Nadia dan Safiera. "Mengapa Tuan Muda Morgan memilih Safiera daripada saya?" tanya Reda dengan berteriak. "Iya, apa bagusnya si Safiera itu? Mengapa Tuan Muda Morgan menyukai dia?" "Hah?" tanya seorang wanita lainnya. Wanita lain juga ikut bertanya, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang Tuan Muda Morgan pikirkan." Setelah beberapa saat, Morgan pun berjalan keluar dari kolam Phoenix bersama dengan Heru, Nadia, dan Safiera. Heru tersenyum tipis selama berjalan dengan Morgan. Walaupun hal ini menimbulkan sedikit masalah hari ini, tetapi semuanya berakhir cukup baik dengan Morgan memutuskan untuk membawa Safiera dan Nadia pergi. Sementara itu, Nadia sangat gembira saat ini. Dirinya bisa disukai oleh seseorang seperti Morgan merupakan keberuntungan. Di sisi lain, Safiera terlihat begitu gugup. Itu karena dia tidak tahu hal apa yang akan terjadi selanjutnya dan hal apa yang akan menunggunya. Setelah berjalan cukup jauh, Morgan tiba-tiba berhenti dan menoleh kepada Heru untuk bertanya, "Apakah tempat kalian memiliki toilet umum?" "Tuan Muda Morgan, apakah Anda berencana untuk pergi ke toilet? Jika Anda ingin pergi ke toilet, saya dapat mengantar Anda ke toilet hotel," Heru menjawab dengan cepat. "Bukan toilet hotel. Maksudku itu toilet umum semacam itu. Apa ada di tempat ini?" Morgan pun mengulangi lagi kalimatnya. "Tuan Muda Morgan, setahu saya, ada sebuah toilet umum di belakang hotel. Biasanya toilet itu digunakan oleh para pegawai villa, tetapi toilet itu sangat kotor. Saya pikir lebih baik bagi orang seperti Anda ini tidak pergi ke sana," seru Nadia tiba-tiba. Hahaha. Morgan pun tidak bisa menahan tawanya saat dia mendengar perkataan Nadia. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Semakin kotor semakin baik. Kalau begitu, Tuan Muda Morgan, bagaimana kalau saya menuntun Anda pergi ke sana sekarang?" tawar Pak Heru yang masih kebingungan dengan pertanyaan Morgan. "Baiklah." Morgan pun mengangguk ringan. Pak Heru buru-buru berlari ke hadapan Morgan. Dia mulai menuntun jalan bagi Morgan ke toilet umum itu dengan Nadia dan Safiera yang mengikuti di belakang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya Morgan ingin lakukan. Beberapa menit kemudian, mereka telah tiba di depan toilet umum yang khusus digunakan para pelayan di Villa Horizon. Meskipun mereka berempat belum masuk ke toilet itu, mereka bisa mencium bau yang menyengat. Baunya membuat orang sangat mual. Ditambah lagi, mereka bisa melihat adanya lalat terbang di sekitar toilet. Setelah Nadia dan Safiera melihat kondisi toilet, mereka mengerutkan kening. Wajah mereka jelas menunjukkan rasa jijik. "Tuan Muda Morgan, apa yang mau Anda lakukan di tempat seperti ini? Lebih baik kita segera pergi," bujuk Nadia dengan muka cemberut. Dia sangat tidak senang berada di tempat seperti ini. Dia khawatir bau di sini akan berpengaruh pada aroma tubuhnya.
Jika tubuhnya berbau toilet umum sedikit saja saat melayani Morgan nanti, itu akan sangat mempengaruhi suasana hati Morgan. Haruskah kita pergi? Tanya Nadia lagi. Morgan melirik Nadia, lalu bertanya dengan ringan, memangnya kamu ingin pergi kemana? Nadia langsung tertegun di tempat ketika mendengar pertanyaan Morgan. Dia terlihat agak sedikit bingung. Tampaknya, dia sedikit tidak mengerti maksud Morgan. Tuan Muda Morgan, apakah kita akan tinggal di sini jika tidak pergi? Nadia bertanya pada Morgan dengan sangat kebingungan. Tentu saja kita tidak akan tinggal di sini, tetapi kamu harus tetap tinggal di sini. Morgan berkata pada Nadia sambil melihatnya dengan tenang. Di sebelah toilet umum Villa Horizon, Nadia memandang Morgan dengan tatapan kosong. Sorot, matanya terlihat penuh kebingungan. Ini semua karena dia sungguh tidak paham akan perkataan yang baru keluar dari mulut Morgan saat pemuda itu mengatakan bahwa dia harus tetap berada di toilet itu. Tuan Muda Morgan, sebenarnya Anda ingin saya melakukan apa? Tanya Nadia dengan tergagap setelah merasa ragu-ragu selama beberapa saat. Sebenarnya permintaanku padamu amat sederhana. Aku hanya ingin memintamu membersihkan toilet selama 1 bulan di sini. Kalau kamu merasa tidak mampu, maka aku akan segera meminta Heru untuk menanganinya nanti, kata Morgan dengan tenang. Nadia seketika melebarkan mata setelah mendengar perkataan yang keluar dari mulut Morgan. Dia tidak menyangka bahwa Morgan membawanya ke tempat ini ternyata bukan untuk memanjakan dirinya, tetapi hanya untuk menyuruhnya membersihkan toilet. Sebelumnya, Nadia masih mengira bahwa dirinya bisa pergi, melarikan diri tanpa perlu membuang sampah. Sayangnya, dia tidak tahu kalau Morgan sedari awal hingga akhir sama sekali tidak berencana untuk membiarkan Nadia pergi begitu saja. Morgan akan selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang baik kepadanya, dan membalas dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya. Meskipun sebelumnya gadis-gadis yang berada di dalam kolam Phoenix juga menghina Morgan, tetapi mereka hanya sekadar mengejek saja, tanpa ada rasa benci yang mendalam di hati mereka terhadap Morgan. Akan tetapi, Nadia berbeda. Kalau saja gadis itu tidak mengetahui status Morgan, dia pasti sudah menyuruh Heru mencolok kedua mata pemuda itu. Berhadapan dengan wanita berbahaya seperti Nadia, Morgan sudah pasti akan bersikap tidak sopan. Nadia, kamu paham maksud Tuan Muda Morgan, kan? Kamu di sini akan bertugas membersihkan toilet selama sebulan, mengerti? Atau kamu mau aku yang langsung turun tangan menanganimu? Tanya Heru setelah mendengar dan memahami perkataan Morgan. Nadia tanpa sadar mendongak, lalu menatap Heru. Toilet yang harus dibersihkan oleh Nadia bukan saja terlalu kotor, tetapi juga sangat menjijikan. Namun, gadis itu tahu bahwa apabila masalah ini sudah ditangani oleh Heru, bisa dipastikan bahwa akan berakhir 100 kali lebih rumit dan menyusahkan dibanding sekadar membersihkan toilet. Untuk itu, Nadia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Morgan, dan berkata, Tuan Muda Morgan, bisakah Anda membiarkan yang lainnya pergi? Setelah mereka semua pergi nanti, apapun yang Anda inginkan, saya pasti akan kerjakan. Hah? Kamu pikir, aku tertarik pada wanita sepertimu? Tidak usah memohon-mohon begitu padaku. Jawab Morgan dengan ekspresi datar, lalu segera berbalik, dan bergegas menjauh. Heru buru-buru meninggalkan tempat itu bersama-sama dengan Morgan. Sementara, Nadia masih berdiri di tempat yang sama sembari menatap toilet yang bau busuknya sudah melewati batas wajar. Seketika air matanya jatuh mengalir di kedua pipinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menangis, meratapi kesialan yang menimpa dirinya kali ini. Nadia begitu seksi dan menawan. Hampir tidak ada satupun lelak yang menolaknya. Kemanapun gadis itu pergi, akan selalu ada tangan lelaki yang menggenggam tangannya. Baru kali ini dia merasa begitu direndahkan dan diremehkan oleh lelaki. Tuan Muda Morgan, kalau Anda merasa hukuman yang diberikan pada Nadia masih terlalu ringan, aku bisa mencari orang untuk memberikan pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya, tukas Heru setengah berbisik kepada Morgan. Pria itu khawatir permasalahan yang terjadi hari ini dapat memengaruhi perasaan Morgan. Nadia itu kan seorang wanita. Aku rasa hukuman tadi sudah cukup membuatnya jera. Jadi kamu tidak perlu mempermasalahkannya lagi, balas Morgan bijak. Dia hari ini memang hanya ingin memberi peringatan saja bagi orang-orang sombong yang sering merendahkan dirinya seperti Nadia.
Dia sama sekali tidak sungguh-sungguh berniat untuk melakukan hal buruk apapun pada mereka. Wah, Tuan Morgan betul-betul orang dewasa yang murah hati ya, sahut Heru sambil tertawa. Saat aku datang kembali ke sini, kamu sebenarnya tidak perlu menyiapkan apa-apa untukku. Aku sudah punya tunangan, jadi aku sama sekali tidak tertarik lagi pada wanita-wanita cantik yang kamu persiapkan untukku seperti ini. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik, itu saja sudah cukup. Membuang-buang waktu dan uang untuk hal-hal seperti ini sungguh tidak sepadan, lanjut Morgan seraya menatap Heru. Ya, balas Heru sambil mengangguk-angguk setelah mendengar ucapan Morgan. Namun, saat Heru menatap Safiera yang berdiri di belakang mereka, dia hanya bisa menghela napas sambil berkata dalam hati, meskipun mulut Tuan Muda Morgan mengatakan tidak butuh hal-hal seperti itu, tetapi kenyataannya dia masih tetap membawa wanita cantik, kan? Bagaimana mungkin di dunia ini tidak ada pria yang berhati jahat? Saat ini, wajah Safiera terlihat begitu gugup. Dia sama sekali tidak tahu apa tujuan Morgan membawanya keluar. Siapa namamu? Tanya Morgan tiba-tiba seraya menoleh ke arah Saveria. Tuan Morgan, namaku Safiera Wijaya. Panggil saja saya Safiera, jawab Safiera tergagap. Gadis itu benar-benar merasa gugup luar biasa. Oh iya, Safiera, kamu tidak perlu khawatir, ucap Morgan. Seraya mengulurkan tangannya, dan menepuk-nepuk bahu Safiera. Aku membawamu bukan karena ada maksud lain. Aku pernah mendengar bahwa ibumu sedang sakit, sehingga kamu harus mencari biaya untuk mengobati penyakit ibumu. Benar begitu, Tuan Muda Morgan, kamu butuh berapa untuk biaya pengobatan ibumu? Morgan dengan nada tenang, memotong kalimat Safiera yang belum selesai diucapkan. Safiera memandang ke arah Morgan. Sorot matanya menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti dari mana Morgan mengetahui kondisi ibunya yang tengah sakit. Sekitar 2 miliar, Tuan. Saya baru mengumpulkan sekitar 600 juta, jadi masih kurang sekitar 1,4 miliar lagi, jawab Safiera dengan agak takut-takut. 1,4 miliar. Morgan tertawa ringan, kemudian menoleh ke arah Heru, lalu berkata, Heru, tolong kamu siapkan uang sebesar 1 miliar untuk Safiera. Setelah pesta ini usai, biarkan dia pergi meninggalkan tempat ini. Petik 2. Baik, Tuan, jawab Heru, dan segera menuruti kemauan Morgan. Tuan Muda Morgan, apa maksud Tuan? Tanya Safiera, tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Morgan ternyata begitu murah hati, bahkan langsung memberi uang sebesar 1,4 miliar tanpa sedikit pun bertan apa penyakit yang sedang diderita oleh ibunya. Aku tidak punya maksud lain, aku juga tidak akan melakukan apa-apa padamu, jadi tidak usah khawatir, aku hanya merasa, jarang sekali ada anak sepertimu, yang rela melakukan apapun demi orang tua. Uang sebesar 1,4 miliar mungkin bagimu sangat berarti, tetapi tidak ada apa-apanya bagiku. Tolong setelah ibumu sembuh nanti, carilah pekerjaan yang layak dan terhormat. Jangan kamu lanjutkan pekerjaan seperti ini. Kamu mengerti, kata Morgan dengan suara lembut. Safiera tercengang. Gadis itu membuka matanya lebar-lebar, menatap Morgan, dan tak sanggup untuk berkata-kata. Dia tidak tahu kata-kata apa yang paling tepat untuk menjelaskan rasa bahagia yang dia rasakan saat ini. Safiera, kamu kenapa hanya diam saja? Bukannya cepat-cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Morgan? Tegur Heru saat melihat Safiera hanya diam saja. Terima kasih, Tuan Muda Morgan. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan, ucap Safiera seraya bersujud di hadapan Morgan, sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya atas kebaikan Morgan. Iya, semoga ibumu lekas sembuh. Sudah, lekas berdiri, balas Morgan seraya tertawa lembut. Dia merasa sedikit risih saat melihat gadis itu bersujud di hadapannya. Tuan Muda Morgan, saya tidak akan menerima semuanya ini secara cuma-cuma. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Tuan, saya siap melakukan apapun yang Tuan inginkan, ucap Safiera lagi seraya berdiri. Apapun yang aku inginkan? Tanya Morgan, mengulang. Kalimat terakhir Safiera barusan sambil menyipitkan mata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tubuh Safiera yang seksi dan memikat dari atas sampai bawah. Lihat, Tuan,
Sebagai ungkapan terima kasih karena Tuan Morgan sudah menyelamatkan hidup ibu saya bersedia melakukan apa saja yang Tuan inginkan. Meskipun saya sangat sadar bahwa saya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pacar Tuan, tetapi jika memang itu yang Tuan inginkan, saya sama sekali tidak keberatan, tutur Safiera. Siap membalas kebaikan Morgan. Kali ini gadis itu sudah tidak lagi terlihat gugup sebagaimana sebelumnya. Morgan tentu saja tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Safiera. Meskipun penampilan gadis itu tidak secantik para wanita lainnya yang bekerja di kolam Phoenix, tetapi kepolosan pribadi Safiera membuat gadis itu terlihat sangat menarik, layaknya seorang gadis kecil yang imut dan sangat lucu di mata Morgan. Seandainya Morgan bisa memiliki kekasih imut seperti Safiera, tentu akan sangat menyenangkan. Akan tetapi, kali ini Morgan tidak ingin memikirkan hal semacam itu. Sejenak, dia memandang ragu-ragu ke arah Safiera, dan kemudian berkata dengan nada datar, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Jika kamu merasa tidak enak untuk mengambil uang ini, maka aku akan meminjamkannya kepadamu. Jadi suatu saat jika kamu sudah punya uang, kamu bisa mengembalikannya kepadaku." "Benarkah?" teriak Safiera penuh sukacita. "Iya," jawab Morgan singkat seraya mengangguk pelan. "Terima kasih banyak, Tuan Morgan." "Terima kasih banyak," teriak Safiera sambil sekali lagi bersujud di hadapan Morgan. Bagi Safiera, ucapan Morgan kali ini benar-benar merupakan sebuah anugerah luar biasa yang dapat menyelamatkan hidupnya. Sudah, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku seperti itu," tukas Morgan seraya melambaikan tangan untuk menyuruh Safiera bangun dari posisi sujudnya, kemudian lanjut berkata, "Untuk sementara waktu ini, kamu tidak memiliki rencana apa-apa, kan?" Petik 2. "Tidak, Tuan," jawab Safiera sambil menggeleng. "Kalau begitu kamu harus menemaniku ke acara perjamuan," tukas Morgan datar, lalu dengan cepat melangkahkan kakinya ke depan. Sebenarnya, setelah Morgan mewarisi harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya itu, dia merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti. Sebagian besar energinya hanya terfokus pada urusan makan, minum, dan melakukan hal yang menyenangkan saja. Namun, pada saat ini dia akhirnya mampu menggunakan uangnya sendiri untuk menyelamatkan hidup seseorang, bahkan mampu mengubah nasib sebuah keluarga. Jadi dia merasa bahwa hal ini adalah sebuah hal yang bermakna, setidaknya lebih berarti daripada menggunakan uangnya untuk memberi pelajaran kepada seorang wanita seperti Vivi. Beberapa menit kemudian, Heru terlihat memandu Morgan berjalan masuk ke aula perjamuan. Aula perjamuan itu sudah dipenuhi oleh tamu-tamu penting, dan mereka semua sedang menunggu kedatangan Morgan. Morgan melihat sekilas ke arah orang-orang yang ada di dalam aula, dan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang tersebut adalah pengusaha ternama yang sering muncul di televisi. Sebelumnya, Morgan merasa bahwa orang-orang terkemuka seperti mereka tentu akan sangat sulit untuk didekati. Status dan kekayaan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh Morgan. Akan tetapi, pada saat ini, orang-orang tersebut tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa di mata Morgan, sebaliknya, mereka bahkan tengah menantikan kedatangan Morgan. Setelah Johnson dan Hadi melihat kedatangan Morgan, mereka langsung bergegas berjalan ke arah Morgan, lalu tersenyum, dan berkata, "Tuan Muda Morgan, akhirnya Anda datang juga." Petik 2. Setelah mendengar ucapan Johnson dan Hadi, semua orang yang ada di dalam aula itu tercengang. Suasana mendadak gempar, dan wajah mereka semua menunjukkan sebuah ekspresi yang tak terbayangkan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa seorang pewaris super yang telah mewarisi aset hampir triliunan rupiah itu akan datang dengan penampilan yang demikian sederhana. Seandainya mereka bertemu Morgan di jalanan, mungkin mereka tidak akan mengenali, karena penampilan Morgan nyaris tidak ada bedanya dengan seorang mahasiswa yang sehari-hari hidup dengan belajar kemudian pergi bekerja. Meskipun hati mereka merasa terkejut, tapi orang-orang ini masih lebih cerdik dibandingkan dengan orang-orang yang dikenal Morgan di kampus. Ekspresi terkejut di wajah mereka hanya sekejap, dan kemudian mereka semua bangkit, lalu mulai menyapa Morgan dengan hangat. Bagaimanapun, sekarang Morgan adalah bos mereka yang sebenarnya, jadi siapa lagi yang akan mereka jilat jika bukan Morgan?
Sesaat kemudian, Johnson yang berdiri di belakang Morgan segera memperkenalkan para pengusaha tersebut satu persatu kepada Morgan. Sementara Safiera mengikuti Morgan dengan malu-malu. Gadis itu benar-benar mengerti betapa berpengaruhnya keberadaan Morgan. Bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun, hanya dengan sekali kemunculannya saja menyebabkan begitu banyak pengusaha seolah berebut untuk menyapa dan mengobrol dengannya. Pengaruh seperti itu bahkan membuat 3 orang seperti Heru, Johnson, dan Hadi benar-benar takluk. Setelah sesi perkenalan singkat tersebut, acara perjamuan pun resmi dimulai. Pada awalnya, Johnson berencana untuk meminta Morgan naik ke panggung terlebih dahulu dan memberikan kata sambutan sebelum hidangan mulai disajikan. Namun, karena Morgan tidak terlalu akrab dengan para tamu yang hadir, dan juga tidak tahu harus berkata apa, maka dia menolak permintaan Johnson tersebut. Perjamuan yang berlangsung selama lebih dari 2 jam itu pun akhirnya berakhir. Semua pengusaha yang hadir telah berbicara dengan Morgan, dan mengutarakan kepentingannya. Setelah semua tujuan mereka tercapai, mereka pun segera pamit. Dengan langkah tergesa, para pengusaha tersebut pergi meninggalkan Morgan, Johnson, dan juga yang lainnya yang masih berada di lokasi acara perjamuan. Tuan muda Morgan, sekarang sudah malam, perlukah saya menyiapkan sebuah kamar untuk Anda dan Nona Safiera? Tanya Heru. Pria itu tampaknya masih belum mau menyerah untuk mendekatkan Morgan dengan wanita. Dia masih terus mencoba membantu menjadi perantara Morgan dengan segala cara. Ketika Safiera mendengar ucapan Heru, sedikit rasa malu melintas di matanya. Namun, dia tidak akan menolak. Bagaimanapun juga Morgan sudah membantunya, bahkan jika dia diminta untuk A dengan Morgan malam ini, dia akan sangat bersedia. Lupakan saja, sebaiknya kamu mengatur operasi Ibu Safiera saja, aku akan meminta Johnson untuk mengantarku pulang. Kata Morgan, langsung menolak saran Heru, dan kemudian melangkahkan kakinya keluar dari hotel. Safiera dan Heru kembali tercengang. Keduanya hanya bisa berdiri terpaku menatap kepergian Morgan. Safiera yang sedikit merasa diabaikan, diam-diam berpikir di dalam hati bahwa semua ini mungkin karena Morgan tidak tertarik dengan dirinya, dan juga karena dirinya masih belum memenuhi syarat untuk menjadi kekasih Morgan. Heru terlihat bingung, dia benar-benar tidak mengerti kenapa Morgan sama sekali tak tergoda di hadapan begitu banyak wanita cantik. Benar-benar aneh. Setelah Vivi menerima 40 miliar dari Morgan, gadis itu tidak pernah lagi datang ke kampus. Dia lebih memilih untuk pergi, bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang pemberian Morgan. Selain Vivi, Jenny dan Kaisen pun tidak pernah lagi terlihat di kampus. Mereka bertiga benar-benar menghilang, dan tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Morgan. Bagi Morgan, berita hilangnya ketiga orang ini benar-benar merupakan sebuah berita bagus, karena 3 orang tersebut adalah orang-orang yang memang suka membuat masalah dengan Morgan di kampus. Morgan tentu saja menyambut datangnya waktu nyaman yang susah didapatkan tersebut dengan sangat antusias. Morgan akan pergi ke kampus saat ada mata kuliah seperti biasanya, lalu membantu Rian dan Raihan sekiranya mereka berdua sedang ada masalah. Bagaimanapun, kedua sahabatnya itu dulu juga sering membantu dan selalu membelanya setiap kali dia menghadapi masalah. Jika kebetulan hari itu sedang tidak ada mata kuliah, Morgan akan pergi ke bar milik Isabella untuk bekerja paruh waktu. Tentu saja dia sekarang bekerja bukan untuk mendapatkan uang, tetapi hanya ingin membantu Isabella. Sementara Laura juga sudah lama tidak menampakkan diri. Belakangan Morgan baru mengetahui bahwa gadis itu telah memenangkan kompetisi platform siaran langsung dan mendapatkan peran dalam produksi film sebagaimana dijanjikan oleh pihak penyelenggara. Dengan kesibukan barunya di lokasi syuting tentu saja dia tidak memiliki waktu untuk mengganggu Morgan lagi. Masih ada 2 orang wanita lagi yang masih kerap kali menemui Morgan di kampus, yaitu Helen dan Chana. Namun, Morgan hanya memperlakukan kedua wanita itu sebagai teman biasa, tidak lebih. Helen dan Chana yang telah mengetahui dengan jelas mengenai identitas Morgan, tentu saja tidak berani bertingkah berlebihan, paling hanya sekadar merayu Morgan. Akan tetapi Morgan sendiri tetap tidak terpengaruh. Singkat Mia, selama hampir setengah bulan, dengan uang dan wanita cantik yang mengelilinginya, Morgan menjalani semuanya dengan nyaman. Yang penting tidak ada bajingan keji seperti Vivi dan Kaisen yang membuat Morgan jengkel lagi. Setengah bulan kemudian, akhirnya liburan tiba.
Dahulu Morgan merasa tidak bersemangat mengenai berita liburan, karena meskipun dia sedang libur dia tetap harus pergi bekerja dan tidak akan punya waktu istirahat. Namun liburan kali ini berbeda, karena Morgan akan menghadiri pesta ulang tahun kakeknya Leona. Dia merasa suasana hatinya menjadi sangat bersemangat saat mengetahui bahwa dia akan segera bertemu Leona.